Ramadan telah berlalu. Gema takbir yang kemarin menggetarkan langit kini perlahan memudar, berganti dengan bisingnya klakson di jalanan dan riuhnya tumpukan pekerjaan. Masjid yang kemarin penuh sesak kini kembali lengang. Namun, pernahkah kita memperhatikan diri sendiri di depan cermin? Ada sebagian orang yang kembali ke setelan pabrik, kembali ke kebiasaan lama. Namun, ada pula segelintir orang yang merasa asing. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dadanya. Bukan tentang seberapa banyak baju baru yang ia punya, tapi tentang sebuah getaran halus yang membuatnya tak lagi sama dengan dirinya yang dulu. Apakah itu kamu? Jika kamu merasa lebih tenang di tengah badai, lebih sensitif terhadap dosa, dan merasa rindu padahal Ramadan baru saja pergi, bisa jadi kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih. Dalam kerangka teologi, apa dan bagaimana jiwa terpilih itu? Dalam terminologi tasawuf praktis, jiwa terpilih bukanlah tentang kesombongan atau merasa lebih suci dari orang lain. Sebaliknya, ia adalah hasil dari proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10, yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati itu ibarat cermin. Ramadan adalah proses penggosokan karat-karat dosa. Jiwa terpilih adalah mereka yang cermin hatinya mulai mengkilap kembali, sehingga cahaya ilahi bisa memantul dengan sempurna. Bersabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Sahabatku, berikut 5 tanda yang divalidasi oleh para ulama salaf, bahwa Ramadanmu bukan sekadar menahan lapar, melainkan sebuah transformasi ruhani. Inilah tanda kamu adalah jiwa yang terpilih, dan puasamu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda pertama, hati yang melembut atau al-qalbun layin. Tanda pertama, kamu mendapati hatimu jauh lebih lembut. Kamu yang dulu keras kepala, mudah marah, atau penuh dendam tiba-tiba merasa kasihan pada orang yang menyakitimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari syahwat yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syubhat yang menyalahi perintahnya. Kamu mulai merasakan empati yang mendalam, mendengar berita duka, melihat pengemis di jalan, atau sekadar melihat kucing kelaparan, membuat matamu berkaca-kaca. Hatimu tak lagi membatu. Mengapa? Karena nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah masuk ke dalamnya. Jika kamu merasa lebih mudah memaafkan akhir-akhir ini, selamat. Itu adalah tanda langit. Tanda kedua, konsistensi yang tak dipaksakan atau istiqomah. Banyak orang bisa beribadah hebat di bulan Ramadan karena suasana, tapi jiwa terpilih tetap tegak di bulan Syawal dan seterusnya. Ini yang disebut istiqomah. Ulama mengatakan, al-istiqomatu khairun min alfi karamah, yang artinya istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Kamu mungkin tidak lagi sholat tarawih 23 rakaat, tapi kamu merasa gelisah jika melewatkan salat witir meski hanya 1 rakaat. Kamu merasa lapar spiritual jika tidak membaca Al-Quran walau hanya 1 halaman. Ibadah bukan lagi beban, tapi kebutuhan seperti bernapas. Kamu melakukan ketaatan bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena takut kehilangan kemanisan berdialog dengannya. Tanda ketiga, alergi terhadap maksiat atau inkisarulillah. Tanda ketiga ini sangat unik. Kamu mulai merasa jijik atau tidak nyaman dengan kemaksiatan yang dulu mungkin kamu anggap biasa. Mendengar gibah terasa memekakkan telinga, melihat tontonan yang tidak bermanfaat membuat batinmu bergejolak. Dalam konsep tasawuf, ini disebut sebagai wara atau kehati-hatian. Kamu takut noda hitam kembali menutupi cermin hati yang baru saja kamu bersihkan di bulan Ramadan. Jiwa terpilih akan merasa dunianya seolah sempit jika ia jatuh dalam dosa. Ia tidak tenang sebelum bersujud dan memohon ampunan dengan taubatan nasuha atau taubat yang tulus. Tanda keempat, kenikmatan dalam khalwat atau menyendiri dengan Allah. Di zaman yang penuh distraksi media sosial, jiwa terpilih justru menemukan surga
dalam kesunyian. Kamu mulai menikmati momen-momen saat sendirian, bukan karena kesepian, tapi karena kamu sedang berkencan dengan Sang Pencipta, Sang Maha Kekasih. Imam Ibnu Taimiyah pernah berujar, "Apa yang bisa dilakukan musuhku padaku? Surgaku ada di dadaku." Jika kamu merasa waktu paling bahagiamu adalah saat bersujud di sepertiga malam, atau saat berzikir di pojok ruangan saat orang lain terlelap, maka itulah tanda jiwa kamu telah terpilih untuk mencicipi manisnya iman atau halawatul iman. Kamu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teman bicara. Tanda kelima adalah air mata yang mudah jatuh. Tanda terakhir adalah kembalinya fungsi air mata sebagai sarana komunikasi ruhani. Dulu, mungkin kamu sulit menangis saat berdoa, hati terasa kering. Namun sekarang, saat mendengar satu ayat saja, atau saat melantunkan, subhanallah, dadamu sesak dan air mata mengalir tanpa diminta. Ini adalah tanda khusyuk. Air mata ini adalah air mawar yang membasuh sisa-sisa api neraka di dalam jiwa. Sebagaimana hadis Nabi tentang mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Sahabatku, jika kamu merasakan salah satu atau kelima tanda ini, janganlah sombong, bersyukurlah dengan sujud yang panjang. Sebab bukan kita yang hebat bisa bangun malam atau menjaga lisan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita untuk berada di dekatnya, di dekat ridha Sang Maha Kekasih. Ramadan bukan garis finish. Ramadan adalah pit stop untuk mengisi bahan bakar bagi perjalanan panjang 11 bulan ke depan. Jagalah tanda-tanda ini. Jangan biarkan dunia yang fana ini merampas kembali ketenangan yang baru saja kamu dapatkan. Ingatlah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perjalanan seumur hidup. Hari ini, mari kita berjanji, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih jiwaku untuk merasakan manisnya Ramadan, jangan biarkan aku kembali pahit setelah ia pergi. Ini bukan akhir Ramadan, ini adalah awal perjalanan menujumu.